Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Nah, akhirnya di sini Ganjar pun merespon, yaitu pernyataan dari Pak Prabowo, yaitu terkait yang tidak mau bekerja sama jangan mengganggu. Nah, di sini menurut saya jawaban dari Ganjar Pranowo menurut saya cukup masuk akal sekali, sangat masuk akal. Biasanya yang mengganggu itu malah dari dalam, bukan dari luar. Sebaliknya, di sini Ganjar bahkan menyinggung yang di luar itu kemungkinan bahkan akan membantu karena sebagai kontrol yaitu pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, di sini bahkan juga yaitu tidak hanya Ganjar saja. Di sini bahkan juga politikus PDIP merespon Prabowo, bukankah yang bisa ganggu di dalam? Menurut saya di dalam. Ya, misalkan ada menteri yang tersandung kasus korupsi misalnya. Ya, pada waktu lalu itu bahkan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu sangat lumayan lah yang terkena atau terjerat kasus korupsi seperti SYL, Kemensos pada waktu lalu, Juliari Batubara kalau tidak salah ya. Dan masih banyak lagi. Nah, di situ pun yang mengganggu itu malah yang dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar, menurut saya kritikannya itu pasti akan sangat membangun sekali. Menurut saya cukup masuk akal sekali ketika politikus PDIP dan bahkan juga Ganjar Pranowo yaitu kompak. Yang mengganggu itu bukan dari luar, sebaliknya yaitu yang mengganggu itu biasanya dari dalam. Sangat masuk akal sekali kalau menurut saya di sini ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Lala. Pak Ganjar Pranowo merespon pernyataan Prabowo soal permintaan para pihak yang menolak kerjasama dengan pemerintahan jangan mengganggu. Pak Ganjar justru mengingatkan Prabowo bahwa yang kerjasama aja bisa ganggu, justru yang di luar itu bisa membantu. Iya, sangat masuk akal. Seperti ini video dari Ganjar Pranowo. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, saya di sini juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini seperti apa ya? Di sini menurut saya jawaban dari Pak Ganjar Pranowo itu cukup masuk akal dan sangat telak sekali. Biasanya yang mengganggu itu malah dari dalam. Saya sangat setuju sekali di sini. Di sini dari Rebo Kliwon berharap Pak Ganjar mewakili suara hati PDI Perjuangan. Ya, memang di sini bahkan juga diamini oleh senior dari PDIP dan bahkan juga hampir sama dengan pernyataan Ganjar. Biasanya yang mengganggu itu adalah dari dalam, bukan dari luar. Di sini dari Gempol idem dengan pernyataan Pak Ganjar. Itu artinya emang Prabowo itu jenis manusia rese yang kalau nggak diajak main pasti jadi pengganggu. Ya, kalau kita ingat pada waktu lalu misalkan pada saat di pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama, di situ ya terkesan Pak Prabowo di situ juga membuat koalisi yang sangat gendut sekali dan bahkan juga berada di oposisi. Dan juga pada saat menjadi oposisi dari Presiden Joko Widodo pada periode pertama, di situ juga sangat berisik minta ampun, sangat mengganggu. Bahkan juga semua kebijakan dari Presiden Joko Widodo semuanya dikritik. Nah, di sini kan berarti kalau ada pernyataan dari Pak Prabowo seperti itu, wah jangan-jangan Pak Prabowo tidak mau dikritik ya di situ. Wah, di sini dari Bima, dari Wiwi sampai Wowo, nggak ada yang bisa menemui ketum PDIP Bu Mega. Jelas PDIP oposisi. Dan Wowo siap-siap terima kritikan dan masukan jika regulasi pemerintahan ke depan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Siap-siap sedia. Ya, kangen Pak Ganjar dan Pak Mahfud. God bless you bapak-bapak. Pernyataan cerdas Pak Ganjar Pranowo. Nah, memang sih yaitu pada saat yang lalu itu ketika ya setidaknya Presiden Joko Widodo ingin bertemu Ibu Megawati. Bahkan juga sudah diamini oleh Sri Sultan, yaitu diminta untuk menjembatani yaitu pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega. Tetapi juga sampai saat ini pun tidak ada pertemuan yang dimaksud. Dan bahkan juga di situ
Pak Prabowo Subianto membentuk Presidensial Club, dan bahkan juga dari pengakuan Gerindra yang mendorong pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati itu dari Presiden Joko Widodo. Tetapi juga sampai saat ini pun pertemuan yang dimaksud juga tidak terlaksana, belum juga ada. Akhirnya di sini kemungkinan ya, yaitu PDIP itu arahnya sama, yaitu dengan Ganjar Pranowo, yaitu akan berada di luar pemerintahan, akan berada di oposisi. Wow, di situ menurut saya sangat keren sekali, yaitu ketika PDIP yang pemenang Pileg pada saat ini menjadi oposisi. Menurut saya sangat keren sekali, dan masyarakat juga berharap demikian. Misalnya di situ, yaitu PKB dan Nasdem mengikuti langkah dari PDIP, menurut saya sangat keren sekali. Ya karena apa? Kalau kita lihat pada Pilpres 2024, yaitu PKB dan juga Nasdem PKS, di situ bahkan juga mengusung Anies yang bertemakan koalisi perubahan. Menurut saya, kalau mengusung koalisi perubahan saja tiba-tiba bergabung, wah, kemungkinan pendukung-pendukungnya pasti akan kecewa, dan kemungkinan akan dicatatlah oleh pendukungnya untuk Pilpres 2029 besok. Menurut saya seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, yaitu di sini politikus PDIP senior di sini bahkan juga kompak hampir sama dengan apa yang dikatakan Ganjar, yaitu yang mengganggu itu biasanya dari dalam. Di sini politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno merespon pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar tak mengganggu pemerintah jika tidak mau diajak kerjasama. Dia menyebut yang akan mengganggu jalannya roda pemerintahan justru dari internal. Bukankah yang bisa mengganggu biasanya yang ada di dalam, yang rajin bersiasat, biasanya mereka yang sibuk berburu kursi dan rezeki lebih besar dari akses kekuasaan, kata Hendrawan kepada wartawan pada 10 Mei 2024. Hendrawan menyebut pihak di luar pemerintahan biasanya hanya melakukan kritik dan kontrol. Menurutnya, kestabilan sebuah koalisi atau pemerintah tidak ditentukan oleh tekanan dari pihak eksternal. Dalam game teori, stabilitas kartel koalisi lebih ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan internal, bukan oleh tekanan eksternal, ucapnya. Prabowo sebelumnya belak-belakan meminta kepada pihak yang enggan diajak kerjasama agar tidak mengganggu. Prabowo mengaku akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Nah, di sini menurut saya, yaitu Pak Prabowo Subianto itu seharusnya kalau ada yang bergabung misal di koalisi perubahan, di situ kan juga sudah jelas ya, yaitu mengusung koalisi perubahan dan tidak melanjutkan dari program-program Presiden Joko Widodo, dan bahkan pada saat yang lalu juga sudah mengkritik IKN dan bahkan juga akan membangun kota-kota besar di seluruh Indonesia daripada membangun IKN. Nah, menurut saya kritikan-kritikan tersebut, wah, menurut saya harus dicatat lah, dan tidak mungkin ketika yaitu akan bergabung di pemerintahan itu pasti juga setidaknya akan mengganggu. Karena apa? Karena tidak sejalan dengan program-program yaitu keberlanjutan dari Pak Prabowo Subianto. Karena pada waktu lalu juga mengusung tema perubahan. Nah, di sini seharusnya juga menjadi bahan evaluasi ya. Karena kalau dipaksakan koalisi tersebut, biasanya yang mengganggu itu malah dari dalam, bukan dari luar. Ya, semoga sajalah besok di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Nah, yang terpenting adalah yang pasti ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah program makan siang gratis dan juga program susu gratis. Semoga terlaksana dan juga terwujud.